one dance, baby. That one dance. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again with me, Miss Hilda in English Lesson. Oke, hari ini Miss akan bahas materi pembelajaran present continuous tense. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe supaya channel YouTube ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke kelas, let's begin. Materi hari ini kita akan belajar tentang present continuous tense. Present continuous tense ini digunakan untuk menyatakan atau menceritakan suatu kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Oke kelas, tahukah kalian bahwa present continuous tense ini terbagi dalam 3 macam kalimat. Ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Mereka mempunyai rumusnya masing-masing. Untuk positif, rumusnya adalah sebagai berikut: subjek ditambah to be, lalu diikuti dengan verb ing. Sedangkan untuk kalimat negatif, subjek ditambah to be, ditambah not, dan ditambah verb ing. Dan untuk kalimat tanya atau interrogatif, to be di awal, lalu diikuti subjek, dan diikuti kata kerja yang ditambah dengan ing. Nah, sebelum kita lanjut, kalian harus tahu dulu penggunaan to be dalam present continuous tense ini. Jadi untuk subjek itu seperti biasa ada I, you, they, we, dan juga she, he, it. Untuk I mempunyai pasangan to be-nya adalah am, I am. Untuk she, he, it pasangannya adalah is. Jadi she is, it is, he is. Dan untuk they, we, you, to be-nya adalah are, oke? Nah, sekarang setelah kalian tahu subjek dan juga to be-nya, sekarang kalian harus tahu verb yang ditambah ing. Jadi kata kerja itu sebenarnya banyak sekali macamnya, diantaranya adalah ini yang Miss tulis. Dan ketika sudah ditambah ing, mereka akan berubah menjadi seperti ini. Untuk contoh play, dia berubah menjadi playing, sleep menjadi sleeping, cry, crying, dan seterusnya. Nah, setelah kalian tahu apa itu subjek, to be, dan verb ing, sekarang mari kita aplikasikan ke dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat positif, subjeknya ditambah to be, lalu ditambah verb ing. For example, di sini ada I am reading, she is writing, they are sleeping. Oke, next, sekarang kita aplikasikan ke dalam kalimat negatif. Rumusnya subjek ditambah to be, jangan lupa ditambah kata not, lalu diikuti verb ing. For example, I am not sleeping, she is not reading, they are not writing. Dan yang terakhir adalah kalimat tanya. Rumusnya adalah diawali dengan to be di awal, diikuti subjek, dan diakhiri dengan verb ing. Jangan lupa menggunakan tanda tanya. Maka contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Am I sleeping? Is she writing? Are they reading? Oke, di sini kita ulangi dan pertegas lagi bahwa present continuous tense ini memiliki 3 jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat positif, yang kedua kalimat negatif, dan yang ketiga adalah kalimat interrogatif. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut ini. Untuk kalimat positif, subjek diikuti to be, jangan lupa ditambah verb yang diakhiri dengan kata ing. Lalu untuk kalimat negatif ada subjek ditambah to be, jangan lupa ditambah kata not, lalu diikuti verb ing. Dan yang terakhir untuk kalimat interrogatif, di sini diawali dengan to be dulu, lalu diikuti subjek dan diakhiri dengan verb ing. Jangan lupa menggunakan tanda tanya. Sekarang kita coba mengaplikasikan ke dalam sebuah kalimat positif. Di sini khusus kalimat positif ya. Di sini kita menggunakan subjek I, you, we, they, ada juga she, he, it. Untuk yang pertama di sini ada I, jangan lupa ada to be yaitu am. I am working. Untuk you, we, they, to be-nya adalah are. You are working. We are working. They are working. Lalu untuk she, he, it, to be-nya adalah is. Maka kalimatnya menjadi she is working, he is working, it is working. Oke, di sini kita aplikasikan ke dalam kalimat negatif. Di sini masih menggunakan kata kerja yang sama yaitu work ditambah ing menjadi working. Jadi tidak jauh berbeda dengan kalimat positif. Untuk kalimat negatif bedanya hanya ditambah not saja.
Jadi untuk I menjadi I am not working, lalu untuk you, we, they menjadi you are not working, we are not working, they are not working. Lalu untuk she, he, it menjadi she is not working, he is not working, atau it is not working. Dan yang terakhir adalah kalimat interrogatif. Di sini sedikit berbeda karena to be pindah ke depan. Jadi untuk subjek I, to be-nya diawali dengan am. Am I working? Lalu untuk you, we, they, to be-nya adalah are. Jadi are-nya di depan menjadi are you working? Are we working? Are they working? Dan untuk she, it, is pindah ke depan menjadi is she working? Is she working? Dan yang terakhir adalah is it working? Oh ya, untuk kalimat tanya kalian bisa menambahkan kata 5W dan juga 1H. Contohnya adalah sebagai berikut. Siti, what are you doing? Siti, apa yang sedang kamu lakukan? I am crying. Saya sedang menangis. Contoh berikutnya adalah where are you going? Kemana kamu sedang akan pergi? Dan jawabnya adalah I am going to office. Saya sedang akan pergi ke kantor. And next, what are they playing? Apa yang sedang mereka mainkan? They are playing karet. Mereka sedang bermain karet. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Oke, mudah-mudahan kalian paham dan suka dengan video pembahasannya. Kalau gitu jangan lupa untuk bantu subscribe supaya channel YouTube ini semakin berkembang. Oke, I think it's enough for today. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.